Sri Natali, NIM 1914201004. Di sini saya akan memperlihatkan video tentang pemeriksaan fisik umum, di mana meliputi pemeriksaan status mental klien, pemeriksaan antropometri, di mana terdapat pemeriksaan berat badan dan tinggi badan klien, dan selanjutnya pemeriksaan tanda-tanda vital klien, di mana meliputi pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan nadi, pemeriksaan respirasi, dan pemeriksaan suhu klien. Di mana tujuan dari pemeriksaan fisik umum yaitu untuk mengidentifikasi secara dini status kesehatan klien untuk mempermudah dalam melakukan pemeriksaan selanjutnya. Berikut alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik secara umum. Yang pertama ada troli, selanjutnya ada timbangan, ada mikrotois, ada pita pengukur, ada metelin, ada penggaris dengan ukuran 30 cm, ada termometer air raksa, ada volume 1 peselin, ada tensimeter, ada stetoskop, ada jam tangan, ada pen light, ada pinset 1 buah pada tempatnya, ada kertas tisu atau kasa pada tempatnya, ada kapas alkohol, ada handscoon, 1 buah masker, bengkok, baki, dan buku serta pulpen digunakan untuk melakukan dokumentasi. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Gia yang bertugas pada pagi hari ini. Apa benar dengan Ibu Yuni? Iya. Umurnya berapa Ibu ya? 20 tahun. Asalnya dari mana? Bangli. Saya cek gelangnya Bu ya. Oh iya, benar dengan Ibu Yuni, umur 20 tahun, dari Bangli. Baik Ibu, tujuan kedatangan saya ke sini untuk melakukan pemeriksaan fisik umum, di mana nanti pemeriksaan tersebut terdiri dari pemeriksaan kesehatan mental Ibu, pemeriksaan berat badan dan tinggi badan Ibu, lalu yang terakhir pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu yang meliputi pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan suhu. Di mana tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi nanti status kesehatan Ibu agar mempermudah saya melakukan tindakan selanjutnya. Jadi waktu yang saya butuhkan sekitar 20-25 menit. Jadi sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Baik Ibu, jika tidak saya akan langsung memulai tindakan tersebut. Baik, sebelum melakukan tindakan ada baiknya kita untuk menjaga privasi klien dengan menutup sampiran. Sebelum melakukan tindakan ada baiknya kita mencuci tangan dan menggunakan APD terlebih dahulu. Lalu menggunakan masker, menggunakan handscoon, Baik, pemeriksaan pertama yang akan saya lakukan yaitu pemeriksaan status mental klien, di mana pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan teknik GCS atau Glasgow Coma Scale, di mana ada 3 tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan eyes atau mata, yang kedua pemeriksaan verbal, yang ketiga ada pemeriksaan motorik. Jadi setiap pemeriksaan tersebut memiliki skala yang berbeda-beda. Baik, pemeriksaan GCS yang pertama yaitu pemeriksaan pada mata. Jadi skor 4 yaitu pasien spontan membuka mata tanpa adanya rangsangan, seperti ini. Selanjutnya skor 3 yaitu pasien dapat membuka mata dengan rangsangan suara. Bu, tolong buka matanya, seperti ini. Selanjutnya yang kedua, pasien dapat membuka mata dengan cara diberikan rangsangan nyeri, seperti ini. Selanjutnya skor 1 ketika pasien diberikan rangsangan nyeri maupun suara tidak dapat atau tidak bisa membuka matanya. Bu, buka matanya, seperti ini. Pemeriksaan GCS yang kedua yaitu pemeriksaan verbal, di mana skornya 1-5. Jika skor 5 berarti pasien dapat berorientasi secara baik. Ibu, siapa namanya? Yuni. Seperti ini. Selanjutnya bila skornya 4, pasien tidak dapat mengatakan kalimat yang baik dan benar atau pasien mengalami disorientasi tempat dan waktu. Ibu sekarang berada di mana ya? Saya di rumah tadi. Seperti ini. Selanjutnya, jika skornya 3, pasien hanya mengatakan kata-kata saja tetapi masih benar, cuma tidak berupa kalimat. Ibu, sekarang bagaimana keadaannya? Aduh. Seperti ini. Jika skornya 2, berarti pasien jika ditanya tidak mengatakan apa-apa, hanya memberikan respon mengerang atau suara tanpa arti. Ibu, bagaimana keadaannya hari ini? Seperti ini. Jika skornya 1, berarti pasien ditanya tidak memberikan respon apapun. Ibu, siapa namanya? Seperti ini. Berikutnya pemeriksaan GCS yang terakhir yaitu pemeriksaan motorik. Jadi pemeriksaan motorik skornya ada 1-6.
Dimana jika skor 6, pasien dapat mengikuti perintah pemeriksa dengan baik. Ibu bisa gerakan tangan dan kakinya seperti itu. Selanjutnya, bila skor 5, pasien melokalisir nyeri atau menjauhkan nyeri dari pemeriksa. Seperti itu. Jika skor 4, pasien akan melakukan withdraw atau menjauhi nyeri dari yang diberikan pemeriksa. Seperti itu. Selanjutnya, jika skornya 3, pasien akan melakukan fleksi jika diberikan nyeri. Seperti itu. Selanjutnya, bila skor 2, pasien akan melakukan ekstensi bila diberikan rangsangan nyeri. Seperti itu. Selanjutnya, jika skor 1 berarti pasien tidak memberikan respon apapun jika diberikan nyeri. Seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berat badan dan tinggi badan Ibu. Ibu bisa berdiri untuk mempermudah melakukan pemeriksaan berat badan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berat badan Ibu. Sebelum Ibu naik ke timbangan, Ibu bisa melepas jam tangan atau mungkin ada hal-hal yang berat di kantong Ibu. Selanjutnya silakan naik ke timbangannya Bu. Ibu jangan menunduk ya, posisi Ibu menghadap ke depan. Pemeriksaan ini dilakukan 3 kali dan mencari hasil rata-ratanya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa tinggi badan Ibu. Jadi Ibu mohon melepas sendalnya. Dan kemudian posisi Ibu mohon berdiri tegak dan menghadap ke depan. Baik Ibu. Selanjutnya, setelah mendapatkan hasil berat badan dan tinggi badan klien, maka kita akan menghitung indeks massa tubuh klien, di mana nanti berat badan dibagi tinggi badan klien. Selanjutnya saya akan memeriksa lingkar lengan Ibu. Saya angkat sedikit lengan bagi Ibu ya. Tangan Ibu bisa dirilekskan terlebih dahulu dan taruh tangan Ibu di perut. Selanjutnya tentukan posisi pangkal bahu acromion dan posisi ujung siku atau olecranon dengan cara siku dilipat dan telapak tangan diarahkan ke perut pasien. Selanjutnya diberi tanda. Selanjutnya lakukan pengukuran. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan hasil rata-ratanya. Untuk mengetahui status gizi pasien, maka dilakukan penghitungan dengan menghitung hasil pengukuran lila dikali 100% dibagi standar lila. Selanjutnya, setelah saya mendapatkan hasil dari pemeriksaan Ibu, yaitu berat badan Ibu 50 kg, tinggi badan Ibu 150, dan indeks massa tubuh Ibu normal. Lingkar lengan Ibu hasilnya 28,5, yaitu normal pada perempuan, dan status gizi Ibu normal. Pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan rata vital Ibu, di mana nanti pemeriksaan yang akan saya lakukan yaitu meliputi pemeriksaan tekanan darah dan suhu Ibu. Baik, pemeriksaan suhu tersebut ada 3, yaitu pemeriksaan melalui oral, rektal, dan aksila. Jadi yang saya gunakan sekarang adalah pemeriksaan suhu melalui aksila. Baik Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan suhu, saya akan bersihkan ketiak Ibu. Apakah Ibu mau membersihkan sendiri atau saya membantu? Sendiri. Sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien, kita bersihkan terlebih dahulu termometernya dan pastikan suhu berada di 35 derajat Celcius. Baik Ibu, bisa ya. Ibu tolong tutup. Selanjutnya melakukan pemeriksaan nadi dan respirasi klien. Selanjutnya yang terakhir melakukan pemeriksaan tekanan darah. Melakukan pemeriksaan tekanan darah. Informasi ya, kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Sebelumnya kalau boleh tahu berapa normal tekanan darah Ibu? 120.
saya melakukan pemeriksaan tekanan darah, manset ditekan agar udara yang ada di dalam manset meluap. Kemudian yang terakhir saya akan mengambil termometer ibu. Turunkan kembali suhu, lalu bersihkan termometer menggunakan alkohol ster dengan satu arah, yaitu arah ke bawah. Baik, ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ibu. Jadi tekanan darah ibu 120/10 mmHg yaitu normal, dan suhu ibu 37,5 yaitu normal. Baik ibu, saya sudah selesai melakukan semua tindakan pemeriksaan fisik. Bagaimana perasaan ibu? Baik. Saya juga sudah melihat ibu baik-baik saja. Baik, dengan hasil pemeriksaan fisik umum ibu semuanya normal. Baik, nanti sekitar 1 jam lagi saya akan datang memberikan ibu obat. Sebelum waktu itu, jika ibu membutuhkan saya, ibu bisa menekan tombol ini ya. Baik ibu, sebelum saya tinggalkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, saya akan pergi ke ruang perawat terlebih dahulu. Terima kasih atas kerjasamanya ibu ya. Setelah selesai melakukan tindakan, kita harus membuka APD dan mencuci tangan. Setelah selesai melakukan tindakan, ada baiknya kita melakukan dokumentasi untuk mencatat hasil tindakan yang dilakukan kepada pasien. Berikut video yang dapat saya sampaikan tentang pemeriksaan fisik secara umum. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.